Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini, detik ini kita disihatkan badan, dimurahkan rezeki, dan ditatapkan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta sahabatnya, pengikutnya, umatnya sampai yaumil qiyamah. Kaum muslimin majelis al-taqwa yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membicarakan tentang hakikat diri. Hakikat diri ini penyatuan antara zahir dengan batin. Jadi kita hidup itu biayanya kada berhakikat, kada mau jadi apapun digawi, kada mau jadi, kada tumbuh ilmu kalau kada berhakikat pada diri. Berhakikat diri dulu, baru tumbuh ilmu. Ilmu tadi menyatakan bahwa keimanan, beriman pulang, imbas beriman, berakhlak pulang. Nah itu nanti dikatakan orang tadi, iman letaknya di dalam kalbu diri. Iman adalah orang yang rendah hati. Dianya orang tuh beriman pasti rendah hatinya. Tapi kalau dia kada beriman, merasa dirinya tinggi, angkuh, takabur, tak akui bahwa merasa dirinya itu hebat. Tapi kalau orang merasa beriman, pastinya merendahkan derajat dirinya. Bukan direndahkan derajat dirinya itu disipak ditendang, kada. Kita selalu merendah bahwa ada yang lebih tinggi pada kita derajatnya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Iman penyempurnaan pada diri. Sempurna diri, sempurna iman tadi. Dia imannya kada sempurna, dirinya pulangam, hakikatnya itu tadi kada sempurna. Kenapa? Karena dua itu tadi selalu bergandengan. Ada batin dan ada zahir. Itu pada hukum hakikat. Pada hukum marifat, orang marifat sudah himpun. Kenapa himpun itu artinya mengetahui kedudukan hakikat. Itu arti marifat. Marifat ini selalu memuji kebesaran. Kebesaran Allah Ta'ala, kebesaran pada diri. Nah itu orang marifat lah. Orang marifat selalu takjub kepada diri. Arti takjub itu apa? Takjub itu mengingat pada diri. Selalu siang hari malam bertasbih, berzikir, dan berselawat. Itulah orang marifat. Kalau orang hakikat, kada. Hakikat ini meyakini bahwa marifat itu sudah himpun. Artinya himpun itu rangkum sudah syariat, tarikat, hakikat, dan marifat. Itu 4 dasar nasar yang kita pelajari, yang kita cari asal kejadian diri. Kejadian diri itu apa ya? Nah 4 perjalanan tadi, syariat, tarikat, hakikat, dan marifat.
Kalau sudah kita mempelajari itu jalannya, bukan sudah, itu nang sebenar-benar Islam indallah, mulia di mata Allah Ta'ala itu tadi. Ya, Islam itu ada dua lah, Islam indanas, Islam indallah. Itu orang meripat. Meripat selalu bergandengan dengan hakikat. Hakikat bergandengan dengan tarikat, tarikat bergandengan dengan dengan syariat. Jadi nang kita pelajari ini itu aja 4 perjalanan ini. Nang kita lincai, nang kita jajak, nang kita pandir nah. Nah 4 itu tadi. Orang berilmu selalu memuji pada diri. Bukan memuji pohon kayu, bukan memuji manusia, kada memuji pada diri. Barang siapa memuji pada diri, maka orang itu tadi selamatlah dunia dan akhiratnya pada hakikatnya. Jadi hidup nih kita, aku mematahkan, selalu berusaha kita menuntut ilmu, selalu memperbaiki diri, akhlak gitu. Kunci Rasulullah itu tadi dudukkan di mana? Di akhlaknya. Barang siapa berakhlak, beriman, itulah sifat Rasulullah. Kalunya kada berakhlak, kada beriman, itu lain sifat Rasulullah. Lah, yang kita cari ini siang hari malam itu keimanan Rasulullah. Dimapa kita supaya berimam kepada Rasulullah itu tadi. Dimapa supaya kita menjajaki langkah Rasulullah itu. Kita tuntut ilmunya, kita hayati, kita pelajari. Jadi kalau orang berilmu itu tadi ketinggalan ibadah, para juga kada sesuai yang kita tuntut, kada sesuai yang kita kaji. Nah, makanya Rasulullah itu dituntut beliau, dikerjakan beliau. Jangan henti-hentinya mendirikan ibadah tuh, sujud kepada Allah Ta'ala itu. Apapun perjalanan hidup kita, apapun kegelisahan kita, harus kita sujud. Syukuri. Kiapa guru bersyukur tuh? Bersyukur tuh kita mengetahui kawa menuntut ilmu yang diajarkan guru ini. Aku pun bahari yang itu juga disuruh guru. Ikam selalu bersyukur. Ikam kawa menuntut ilmu ini. Pandang orang nong sugi-sugi. Itu orang nong sugi-sugi. Padat harta dunia aja. Kata kawanya nuntut ilmu kesibukan. Anak pun ini kata kawan mendidik oleh harta dunia ini tadi. Biaya hidup tuh anunya kada berilmu pasti berduduk di hawa nafsu sudah. Dibudaknya oleh hawa nafsu diri ini tadi, iman ini tadi. Tapi kalau kita beriman, berilmu, aku yakin nafsu tuh kada berfungsi pada kita. Kenapa? Karena kita beriman. Kalau kita beriman tuh kalau mendengar Allahu Akbar, nah siap sudah kita melapas gawian itu tadi. Kenapa? Kita beriman. Beriman, berilmu pulang, berakhlak pulang. Nah, tapi kalau orang sugih, sibuknya dengan hartanya. Harta itu kada kawa menakan sakaratul maut, membawa selamat masuk ke dalam surga. Minggu dulu 3 minggu pernah aku kisahkan. Sedikit aja, 10.000 aja gugurnya ke neraka. Kenapa? Karena duit itu tadi berkembang. Berapa aja ikam nangkam tuntut ini nah. Harta kekayaan di Pelangkaraya ini ikam tukar kada sesijir nang ilmu nangkam tuntut ini. Daripada segi bagusnya itu tadi. Para malaikat, para Jibril, para wali-wali, para rasul, Rasulullah menyaksikan yang kamu tuntut ini ilmunya. Harta amun ikam kada lurus, nah makanya sudah aku katakan
harta tuh kada mencukupi untuk amal ibadah kita masuk ke dalam pintu surga Allah itu. Iman ulang. Iman itu nyata hukumnya bahwa diri itu iman. Biar kada iman hidup ni kada berfungsi, otak dan pikiran itu tadi. Mau lah berfungsi kada? Kada mau? Harta pulang untuk apa kita berusaha siang hari malam? Untuk bakal mati kada mampu. Yang mampu itu orang menuntut ilmu. Orang mengetahui asal kejadian diri. Kau memadahkan? Jadi kita berusaha tuh ala kadarnya aja. Biar kita sudah mencukupi alat di rumah ini, sudah mencukupi anak bini, mendidik anak bini, nyekolahkan, kita kawal berdiri, syukur alhamdulillah. Contoh, Rasulullah tuh anuai di talapak batis kita aja kan ada. Jaka sidin tuh mengikuti kekayaan dunia ini di talapak batis kita kan ada. Tapi sidin kada pernah mengakui harta ini, bahwa harta itu harta umatku, dia sidin bukan aku kada. Nah, apakah kita nih seperti Rasulullah? Apakah kita mengajar harta aja? Biar kita menuruti iman dan takwa Rasulullah, maka orang itu selamat. Biar kita menuruti hawa nafsu tadi, gugurnya, puncaknya ke neraka, kata kecuali lagi hidup nih. Kenapa? Karena kita kada pernah menuntut ilmu dan kada pernah masuk telinga kanan, masuk telinga kiri. Kada pernah mendengari apa yang diucapkan guru. Aku aja biar sudah beramal tuh, sudah bersedekah tuh ya sudah. Belum tentu. Yang bagus itu mengetahui ilmunya, mengetahui dirinya, beribadah, beramal pulang. Nah, aku yakin nang 4 faktor itu menjamin ke dalam surganya Allah Ta'ala itu. Tapi biar 4 faktor itu kata dipakai, parai. Apapun pangkatnya, kedudukannya, sekalipun kiai, sekalipun wali, sekalipun guru, ustadz, biarnya kata memangkai nang 4 itu, gugurnya sama pada neraka juga. Karena inya mengejar berduduk di hawa nafsu itu tadi. Hawa nafsu ini nampak noy digilingnya kita nih. Kau mengatakan ini kan? Kenapa? Karena hidup ini tadi bergelimpangan dengan harta itu tadi. Inya kata memakai, jakainya memakai ilmu Rasulullah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku yakin orang itu kata mengejar harta dunia itu tadi. Sudahnya anak mati hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kada sempurna pulang. Jadi orang menuntut ilmu ini pakai, tajamkan mata batin, hantakan mata pelajaran itu pada hakikatnya pada diri. Makanya orang belajar ilmu hakikat ini kada sembarangan. Hakikat ini menyatakan diri yang sebenar-benar diri itu tadi. Bukan nang diri nang keluyuran nang kayak orang berjalan tuh kada. Nah, makanya Joko sudah kupadahkan. Belajar ilmu hakikat hati-hati. Belajar ilmu meripat hati-hati. Kenapa? Selalu kita ingat kepada diri itu. Maka binya kada ingat pada diri, maka orang itu kafir lah. Kenapa? Kita lupa. Makanya ujar Rasulullah itu nabi pingkut itu 4 aja. Iman. Imbas iman apa? Ilmu, imbas ilmu akhlak. Yang kamu tuntut nih kalau bukan harta ikam kada. Yang kamu tuntut ini mencari jalan ibu bapak supaya ibu bapak kita tuh di dalam kubur tuh selamat dunia dan akhirat. Nah itu yang kita gali nih, yang menyelamatkan itu. Bukan ikam menyelamatkan diri ikam kada, menyelamatkan ibu bapak yang menjadikan kita.
Biya ikam kada menuntut ilmu. Nah, abah ikam kada menuntut, mama kada menuntut, kenapa ya? Akhirnya sempurna Islamnya. Karena nang dipakai Islam indanas di melulu duduknya di syariat. Kan syariat itu tahu kalau sudah matinya. Nah, orang mati syariat itu nih apa? Hancur. 3 hari aja jasad diburuk daripada kekajaman hukum syariat tuh. Nah, buruk matinya. Jahirnya aja sudah kelihatan, apalagi batinnya. Bahasa tuh semuanya bagus banget. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang halus. Nah kalau kuikan bakiau tuh yes misalnya, nggih, nah itu orang bahalak. Ini kia orang, oh kemana ikam? Ke jalan. Nah itu hukum tuh orang kada berilmu. Lah kalau orang berilmu kada mau nih gitu. Rasulullah tuh Sallallahu Alaihi Wasallam tuh waktu itu sahabat mencari, ujar sahabat mana ya Rasulullah? Ujar Utsman aku mencari lo. Berjalan Utsman ketemu di mana Rasulullah bersujud di makam ibu bapak Sidin. Ya Allah ya Tuhanku, siapa yang ulun sambah dahulu nih tadi? Apakah ibu bapakku yang menjadikan aku? Apakah Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi ini? Ujar Siti Aminah, ibu Rasulullah, ya anakku Muhammad, kalau kau cinta kepadaku, kalau kau sayang kepadaku, apa yang diperintahkan Allah Ta'ala itu laksana. Ujar Allah Ta'ala, ya Muhammad, kekasihku, seandainya kau mencundung kepadaku, sujud kepadaku, kada kau angkat kam derajat ikam dan kada ku hidupkan dan kada ku jadikan langit dan bumi. Oleh ikam sujud kepada ibu bapak ikam, aku angkat derajat ikam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu membuktikan ikam berakhlak dulu kepada ibu bapak ikam. Ikam sujud kepada ibu bapak ikam. Ikam kanyangi dulu ibu bapak ikam nih, beri makan nih dulu ibu bapak ikam. Baru ikam nang makan. Saking sayangan. Berderai air mata Rasulullah. Kuburan kuitan Rasulullah itu ditimbai jarum yang gini cerat bersinar di makam tuh kelihatan aja jarum. Kalau kita ke kubur setahun kayak ini ganalnya kayunya, nah di mana kebaktian kita, di mana kasih sayang kita kepada ibu bapak? Kurang sugi-sugi loh pikirkan. Aku aja biar ada setahun kusarahkan kepada guru membaca 2 hal, belum tentu lagi guru tuh sampai membacakan. Olehnya kesibukan dunia tadi. Guru ini berdoa supaya nyampluknya ganal. Oh gancang aja mendoakan. Belum tentu lagi diminta Allah Ta'ala. Nah. Kalau Rasulullah itu sekalinya berdoa di jamaah 40.000 tahun umatnya nih kada dihisap, kada dimasukkan ke dalam api neraka. 40.000 tahun hanya gugur ke neraka. Nikmati dulu dikanyangi ujar Allah Ta'ala na umat ikam tuh Muhammad teh. Diberi makan itu hanya di sidang. Amun kita ada harapan ya gitu. Jadi kalau orang hendak kaya Rasulullah itu tadi,
apa yang diperintahkan beliau itu kita kerjakan. Ya Allah, kita gawi, kita hayati bujur-bujur, hormati ibu bapak, kasih sayangi ibu bapak. 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Kalau sudah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kami tentu tidak akan bertemu lagi. Satu kali aja Allah Ta'ala itu menjadikan apa? Supaya kita tembus pandang lawan anak lawan kumitanto. Selain pada anak itu yang beriman, selalu rancak menghadiahi membaca Fatihah 4. Itu aja lagi. Bang, kita melihat rupanya anak awak kuitang kalau sudah masuk ke dalam liang lahat itu beda sudah. Sidin di alam barja, kita di alam nyata. Itu antara anak tuh bisa terdinding, bisa kada. Kalau ia menuntut ilmu, aku yakin anaknya itu kada terdinding, karena ia mengetahui rahasia diri itu yang sebenar-benar diri itu. Ya sudahlah, akhlak, iman, ilmu. Kita buliki masalah hakikat. Hakikat mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu artinya hakikat. Tidak akan pernah terlepas daripada batang tubuh. B-nya hakikat lepas pada batang tubuh, maka hancurlah hukum syariat ini tadi. Makanya Rasulullah itu diisrakan Isra dan Mi'raj itu tadi apa? Sidin pinandu dengan pada hakikat itu tadi. Diisrakan, dilihatakan karena mata batin sidin tambus. Kita anak bahagikat membaca salawat aja 1000 beliuran untung. Ya kalau kenapa? Beda orang Rasul. Tapi kalau hendak menuruti Rasulullah tuh kerjakan ibadahnya. Duduk kawi. Jangan mengharap balasannya, jangan yang penting gawi. Kalau kita merasa mengambil upah yang kayak di dalam dunia ini, mas betukang. Selesai, ambil lagi upahnya, tapi lawan Allah Ta'ala jangan. Gawi, masalah pahala lawan dosa itu rahasia Allah Ta'ala. Yang penting kita gawi. Berarti kita mengabdi kepada Allah Ta'ala ini. Bahari anuai ada riwayat kisah. Kata jualan kisah, tapi kenyataan itulah. Bahari ini orang bagu ke dalam pagar mata kurat. Bahari itu. Jadi nang si Ikung ini menuntut ilmu kesempurnaan untuk bakal mati. Yang kedua ini betakut guru. Malam apa ulun merampok nang bagus. Jadi nangaran guru ini tadi mau kada mau menjawab. Ujar nang pertama tadi, ulun guru anak menuntut ilmu ini supaya menyelamatkan ibu bapak ulun, supaya ulun kawan mendidik anak ini. Jadi ujar guru ini tadi, kau tekan ya setiap hari Jumat habis baca. Yang kedua tadi, malam apa guru ulun bagus merampok itu. Ujar guru itu malam Senayan jam 1 ikam, batasnya sampai jam 3. Dia ikam kada berhasil sampai jam 3 tuh balik ikam ke rumah, bertobat minta ampun gitu ya. 40 tahun yang pertama tuh nuntut ilmu, dan ini 40 tahun juga merampok membunuh.
sama pada hari Kamis jam 9 mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang perampok itu innalillahi juga, yang menuntut ilmu kesempurnaan itu innalillahi. Sampai tanya oleh Sakaratul Maut, marah buka siapa Tuhan. Jadi ujian orang kampung, orang na 40 tahun ini menuntut ilmu, aku yakin orang tuh masuk surganya Allah Ta'ala itu. Ujar orang menuntut ilmu tuh gugurnya ke neraka. Tapi ternyata ditanya, ada ilmunya. Untuk apa ikam beribadah dan untuk apa ikam gunanya? Ujian yang merampok tadi, ikam untuk apa membunuh dan untuk apa ikam hartanya. Ulun hartanya, ulun membunuh hawa nafsunya. Ya Allah ya Tuhanku. Hartanya ulun membagikan ke fakir miskin. Sedikit pun ulun kada menyentuh harta ini tadi. Nang ulun sentuh, ulun bagiakan kepada fakir miskin nang berhak menerimanya. Masuk surganya Allah Ta'ala. Nang itu tadi na 40 tahun tadi na menuntut ilmu, gugurnya ke neraka. Kenapa? Inya berkeyakinan kedudukannya di hawa nafsu. Kadada keimanannya tuh kadada. Hanya inya mengandalkan baju, pakaian, dan kopiah, dan surga. Merasa dirinya hebat. Akhirnya gugurnya ke neraka. Boleh percaya, boleh kada. Makanya kalau orang berisi kewitan ini, hai orang nama kewitan ini nah, taat dulu kepada ibu bapak, baru taat kepada Allah Ta'ala. Kita ringkas saja hukum ini kalau iya ikam taat kepada ibu bapak ikam nang di belakang selamat, tapi biar ikam cerim kepada ibu bapak ikam, maka yang hidup itu tadi kada menyatakan itu tadi orang itu beriman dan berakhlak. Ningki apa ya Rasulullah tuh taatnya lawan ibu tuh. Sagin sayangnya, sagin cintanya si diri. Orang bukuitan tuh anuai. Perasaku luar biasa. Aku pernah bukuitan merasa kuitan kadada. Siapa yuk? Nyaman benar menata kuitan. Biar kata berduit, yang penting kuitan ada di hidup. Tapi kalau sudah kuitan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tadi, kita selalu mengingati mahauli. Ya kalau bersedekah, membacakan yasin, membacakan hadiahkan pada kuitan tadi. Tapi kalau nya hidup, kawa dipandiri kuitan ya Allah, dipandiri kawa. Dia enak makan apa mak? Anak makan nasi sop misalnya itu karakter. Nyamannya. Berarti tidak boleh. Nah, yang terakhir kalimat Rasulullah itu. Jangan hidup itu berdusta pada diri. Kan dia berdusta pada diri itu tadi, munafik pada diri itu tadi. Tolong diharapkan seluruh umat manusia itu tadi jangan munafik pada diri dan jangan mengingkari diri tadi. Asal orang tuh iman dan takwanya itu tadi pada diri, pasti orang itu tadi kada pernah mengingkari dan kada pernah menyakiti diri. Yang terakhir, kita selalu mendoakan ibu bapak tuh, apapun sidin meninggal, apapun hidup, tidak lepas-lepasnya kita berdoa. Harapan apapun, harapan beribadah, harapan duduk, harapan jalanan tetap selalu mendoakan. Bukan doanya untuk pokok siaklah ada di dalam hati. Ya Allah ya kampung mudahan ibu bapak kami selamat. Begitu juga kuitan
selalu mendoakan kepada anak, mudah-mudahan anakku murah rezeki dan ditetapkan iman dan disihatkan badan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.